Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febiani dari kelas manajemen 4C Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah dengan NPM 2101098. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar akuntansi manajemen. Nah, dasar-dasar akuntansi manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep biaya, yang kedua ada pembebanan biaya, dan yang ketiga ada biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Nah, untuk subbab pertama ada konsep biaya. Nah, istilah biaya ini dapat dilihat dari sudut pandang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menurut Garrison dan Noren. Nah, dalam akuntansi keuangan, istilah biaya atau cost diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, pengorbanan ini dapat diukur dengan uang tunai yang dibelanjakan, aktiva tetap yang ditransfer, jasa yang diberikan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam akuntansi manajemen, istilah biaya atau cost digunakan dalam berbagai cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Nah, kenapa sih? Alasannya apa? Nah, alasannya adalah bahwa terdapat beberapa jenis biaya yang berbeda dan biaya ini diklasifikasikan menurut cara yang berbeda sesuai dengan kepentingan manajemen. Nah, lalu secara terminologi, istilah biaya ini terbagi menjadi 2, yaitu cost dan expenses. Nah, cost ini merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, nilai cost ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sampai barang atau jasa tersebut siap digunakan dalam aktivitas perusahaan. Nah, cost-cost ini adalah biaya-biaya yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Lalu adapun expenses atau ex-period cost. Nah, expenses atau ex-period cost ini adalah pengorbanan sejumlah sumber daya ekonomi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau prestasi. Nah, pengeluaran ini diakui sebagai beban atau expenses dikarenakan dapat memperoleh manfaat langsung pada saat terjadinya transaksi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri contoh untuk cost dan expenses atau ex-period cost. Nah, teman-teman, untuk contoh dari cost, misalnya kayak gini, perusahaan membeli mesin pabrik secara tunai dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Nah, maka transaksi tersebut dilakukan pencatatan ayat jurnal sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat. Nah, lalu setelah mesin dipergunakan atau memberikan manfaat bagi kegiatan perusahaan atau organisasi, maka dilakukanlah pencatatan atas alokasi harga pokok perolehan terhadap mesin tersebut dalam akun penyusutan mesin pabrik. Nah, transaksi tersebut dapat dilakukan pencatatan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, lalu untuk contoh yang kedua adalah untuk expenses atau ex-period cost. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Perusahaan membayar biaya angkut penjualan secara tunai sebesar 100.000. Maka dilakukan pencatatan pada ayat jurnal sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kesimpulannya untuk konsep biaya ini, jadi cost ini memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kalau expenses atau ex-period cost ini, jadi kita melakukan transaksi lalu kita mendapatkan manfaat pada hari itu juga. Lalu, subbab kedua yaitu pembebanan biaya. Nah, dalam pembebanan biaya ini menggunakan beberapa metode pembebanan biaya. Nah, menurut Hansen dan Woman, yang pertama adalah penelusuran langsung. Nah, penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Sebagai contoh nih, objek biaya adalah sebuah produk konveksi. Nah, produk tersebut berarti menggunakan bahan baku kain dan tenaga kerja, yaitu bagian pemotongan dan penjahit. Kedua, ada penelusuran penggerak. Nah, penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Nah, penggerak ini adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya.
Ketiga, ada metode alokasi. Alokasi sendiri adalah pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya karena tidak terdapat hubungan sebab akibat. Nah, pengalokasian biaya ini didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Sebagai contoh nih, penerangan ruangan pabrik untuk memproduksi 3 produk yang berbeda, maka pengalokasian biaya penerangan beban listrik pada ketiga produk dibebankan secara proporsional dan tenaga kerja langsung digunakan setiap produk. Untuk subbab yang ketiga adalah biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Nah, terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah cost secara general, yang kedua cost sebagai income measurement, 3 cost sebagai planning and control, 4 cost sebagai decision making, dan 5 laporan laba rugi. Yang pertama ada cost secara general. Nah, cost secara general ini dapat dikelompokkan lagi ke dalam yang pertama ada biaya bila dikaitkan dengan aktivitas perusahaan. Nah, yang pertama ada biaya produksi. Nah, produksi sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Lalu yang kedua ada biaya non-produksi. Nah, biaya non-produksi ini meliputi beban pemasaran, beban administrasi, dan umum. Nah, beban pemasaran yaitu beban yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan penjualan produk sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Lalu yang kedua adalah biaya bila dikaitkan dengan waktu pembebanannya. Yang pertama ada capital expenditure. Yang kedua ada revenue expenditure. Selanjutnya ada biaya bila dikaitkan dengan departemen. Nah, yang pertama ada producing department, yang kedua ada service department. Nah, pada kelompok 2 ada full costing nih. Nah, full costing ini adalah semua elemen biaya produksi diperhitungkan sebagai harga pokok produk. Selanjutnya ada variable costing. Nah, variable costing ini merupakan penentuan harga pokok produk hanya diperhitungkan biaya produksi variabel, sedangkan biaya tetap diakui sebagai biaya period. Nah, variable costing ini secara detail akan dibahas pada bab tersendiri ya teman-teman. Lalu pada kelompok ketiga ada cost sebagai planning and control. Nah, cost sebagai planning bisa dibaca sendiri oleh teman-teman ada apa aja. Dan lalu yang kedua ada cost sebagai control. Nah, lalu untuk kelompok yang keempat ada cost sebagai decision making. Nah, yang pertama ada relevant cost. Apa sih relevant cost ini? Nah, relevant cost ini merupakan biaya yang relevan atau berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada irrelevant cost. Nah, merupakan biaya yang kurang relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk penjelasan klasifikasi biaya sesuai dengan kepentingan manajemen tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang disajikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal. Adapun contoh dari laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai dasar-dasar akuntansi manajemen dari saya. Saya memohon maaf apabila ada banyak kesalahan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.